Gaza, Brigade Al-Qassam, mengumumkan pada Senin malam bahwa mereka melancarkan serangan besar terhadap konvoi logistik militer Israel di jalur selatan Gaza. Konvoi terdiri dari 15 truk pengangkut amunisi dan suplai makanan tentara, serta 6 kendaraan lapis baja ringan yang berfungsi sebagai pengawal. Ledakan pertama terdengar hingga radius 3 km, menyebabkan jendela rumah warga bergetar. Puluhan tentara Israel tewas dalam insiden ini, sementara 23 senjata ringan berhasil direbut oleh Hamas. Serangan direncanakan secara detail berdasarkan informasi intelijen mengenai waktu dan jalur pergerakan konvoi. Warga melaporkan sirene berbunyi setelah ledakan, sementara tim medis Israel kesulitan mengevakuasi korban karena sisa peledak. Helikopter militer diterjunkan untuk membawa 12 tentara terluka ke rumah sakit terdekat. Media internasional melaporkan insiden ini sebagai penyergapan serius, sementara akun sosial menyoroti kebocoran intelijen Israel. Serangan memicu kepanikan di wilayah sekitar, dengan suara ledakan tambahan dan tembakan susulan terdengar sepanjang malam. Operasi ini berlangsung sekitar 52 menit dan menimbulkan kerugian logistik besar, membuat sebagian pasukan Israel kehilangan amunisi penting. Brigade Al-Qassam menyebut mereka memanfaatkan informasi pergerakan konvoi untuk memilih lokasi terbaik menyerang dan menimbulkan kerusakan. Itu jelas serangan besar, kata salah seorang warga saat ledakan terjadi di jalur selatan Gaza. Api membesar hingga menelan 6 truk amunisi dan 8 kendaraan lapis baja ringan pengawal. Petugas medis Israel menghadapi kesulitan mengevakuasi korban karena 500 meter area sekitar masih penuh sisa peledak. Helikopter digunakan untuk mengangkut korban luka serius dan kendaraan tambahan dikirim untuk mengamankan jalur logistik lainnya. Media internasional melaporkan peristiwa ini dengan sudut pandang berbeda. Beberapa menyebutnya sebagai penyergapan teroris, sementara yang lain menyoroti kegagalan intelijen militer Israel. Sejumlah foto udara menunjukkan semburan api tinggi mencapai 20 meter, menghanguskan perlengkapan logistik senilai lebih dari $3 juta. Tentara Israel menambah 3 kompi untuk mengamankan area dan memperkuat jalur suplai. Ledakan terjadi pada malam hari Senin dan menimbulkan kepanikan warga, termasuk 2.000 penduduk di radius 5 km. Diskusi mengenai insiden ini pun merebak. Posting muncul dari sejumlah akun satir Palestina di media sosial setelah ledakan konvoi logistik Israel di Gaza, menyoroti kekalahan signifikan pasukan darat. Serangan ini melibatkan 5 truk amunisi, 3 kendaraan lapis baja ringan, serta 2 unit pengawalan. Warga melaporkan ledakan mencapai radius 2 km dan menyebabkan kaca rumah bergetar. Netizen membuat lelucon gelap mengenai tentara Israel, seperti program diet paksa akibat kekurangan suplai. Militer Israel segera mengerahkan tambahan 4.500 prajurit untuk mengamankan jalur logistik lain dan menyiapkan kemungkinan serangan udara terhadap posisi milisi. Saksi mata melaporkan suara tembakan susulan dan kobaran api sepanjang 300 meter. Seorang analis independen menyatakan bahwa kerugian logistik sebesar $1,2 juta AS melemahkan moral pasukan, menimbulkan kebingungan komando, dan membuat operasi di garis depan lebih rentan. Efek psikologis juga terasa di komunitas sekitar dengan warga melaporkan kepanikan dan tangisan anak-anak. Hamas memanfaatkan momen ini untuk memperkuat posisi mereka, memindahkan 6 senjata ringan dan 3 sistem komunikasi hasil rampasan ke unit tempur yang berbeda, meningkatkan kemampuan bertahan dalam konfrontasi mendatang. Insiden ini membahas konsekuensi serangan tersebut. Belum ada anak mengumumkan resmi mengenai langkah balasan setelah konvoi logistik Israel hancur di Gaza, sehingga menyebabkan kebingungan dan ketegangan tinggi di kalangan militer. Sekitar 24 truk amunisi dan kendaraan tempur ringan senilai $12 juta hilang dalam satu serangan malam yang menewaskan puluhan tentara serta melukai lebih dari 30 prajurit lainnya. Publik Israel bereaksi keras terhadap kelalaian ini, menyoroti bahwa jalur logistik yang biasa digunakan untuk suplai makanan, amunisi, dan obat-obatan bisa digagalkan oleh milisi Hamas. Banyak netizen membandingkan bahwa truk konvoi yang biasanya berisi 15 ton logistik, kini berubah menjadi puing-puing hangus, sementara api membubung hingga 5 meter ke udara. Penilaian analis independen menyebutkan moral pasukan Israel turun drastis karena kehilangan suplai kritis dan keamanan jalur logistik dipertanyakan secara serius. Selain itu, pertemuan darurat militer digelar untuk mengevaluasi prosedur konvoi agar tidak terulang lagi. Kritik publik pun semakin keras, menuntut pengamanan tambahan dan pemantauan lebih ketat, karena setiap kendaraan yang hilang berarti risiko operasional meningkat signifikan. Banyak warga sipil melaporkan panik ketika mendengar ledakan susulan di perbatasan, sementara pasukan cadangan diterjunkan untuk mengamankan jalur strategis sepanjang 6 km. Analisis menyatakan bahwa kerugian ini menekankan bahwa bahkan pergerakan paling dasar militer Israel pun bisa gagal total, memunculkan tekanan politik. Setelah ledakan dahsyat yang menghancurkan konvoi, Hamas mengklaim berhasil menyergap 32 truk suplai, termasuk 18 kendaraan lapis baja ringan yang bertugas sebagai pengawal. Menurut pernyataan mereka, sekitar 45 tentara Israel tewas dalam serangan itu dan puluhan lainnya luka.
Dari lokasi kejadian, petugas militer melaporkan api berkobar selama 3 jam sebelum bisa dikendalikan, sementara tim penyelamat menemukan 12 perangkat komunikasi tergeletak di antara puing. Operasi ini diklaim direncanakan selama 2 minggu dengan pemantauan rute dan waktu yang rinci, menggunakan informasi intelijen yang dikumpulkan melalui 6 sumber lapangan dan 1 sumber sinyal. Brigade Pelaksana menyatakan mereka mengevakuasi 27 senjata laras panjang, serta sejumlah amunisi yang cukup untuk memperkuat beberapa unit mereka. Video yang beredar menampilkan 14 personel Hamas membawa peralatan hasil rampasan, menimbulkan kecemasan karena kemungkinan penggunaan ulang teknologi komunikasi musuh. Warga sekitar melaporkan setidaknya 9 rumah mengalami retakan kaca akibat gelombang ledakan, sementara helikopter evakuasi dikerahkan dalam 2 gelombang untuk memindahkan korban ke rumah sakit Medan. Reaksi internasional beragam. Beberapa negara mengecam sementara komunitas lokal menyambut berita itu sebagai kemenangan taktis. Akibat langsungnya, pasokan logistik ke front berkurang drastis dan unit yang terganggu menghadapi risiko kelangkaan bahan bakar dan makan. Situasi memicu tekanan politik karena keluarga korban menuntut kejelasan dan pihak berwenang menunggu hasil investigasi. Analisis lapangan menyatakan dampak operasional akan terasa selama berminggu-minggu, sementara tim teknis sedang menilai kondisi peralatan agar tidak disalahgunakan oleh unit lawan atau direkayasa untuk tujuan propaganda. Penyelidikan independen diminta untuk memastikan fakta lapangan segera dikonfirmasi. Kehilangan logistik dalam jumlah besar akan menimbulkan efek domino bagi pasukan Israel. Puluhan truk amunisi dan kendaraan tempur ringan yang seharusnya menopang operasi di jalur selatan Gaza kini berubah menjadi tumpukan besi hangus. Petugas militer Israel berupaya menutupi jumlah korban dengan ketatnya sensor berita. Namun laporan internal menyebutkan bahwa setidaknya 28 tentara tewas dan 46 lainnya luka berat. Brigade Al-Qassam mengklaim berhasil mengamankan 31 pucuk senjata otomatis, 14 roket anti-tank, serta 7 perangkat komunikasi militer yang sebelumnya diarahkan ke pasukan Israel. Setiap unit senjata tersebut masih dalam kondisi siap pakai, memungkinkan Hamas untuk meningkatkan daya tembak dan koordinasi unit lapangan. Media Israel cenderung menyensor detail terkait jumlah korban dan spesifikasi senjata, namun gambar yang beredar di media sosial memperlihatkan prajurit Hamas mengangkat roket dan senapan laras panjang hasil rampasan. Netizen lokal bahkan membuat komentar satir, menyebutkan promo marketplace beli satu dapat 10 untuk senjata Israel. Analisis independen menekankan bahwa kehilangan logistik ini bukan sekadar pukulan fisik. Senjata yang berpindah tangan menimbulkan risiko bagi keamanan jangka panjang. Sistem pertahanan Israel yang mengandalkan suplai konstan kini terancam terganggu. Tanpa amunisi cadangan yang memadai, operasi di garis depan bisa mengalami keterlambatan serius, sementara moral pasukan menurun drastis. Keberhasilan Hamas mengambil senjata juga menjadi alat propaganda efektif. Video yang menampilkan ratusan senjata di tangan pejuang tersebar luas di internet, memalukan Israel dan menguatkan posisi kelompok tersebut di mata pendukung. Pengamat militer menambahkan bahwa dampak logistik ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan dalam pertempuran mendatang. Karena sebagian senjata bukan hanya senapan, tapi juga perangkat komunikasi canggih. Dalam konteks ini, keamanan jalur logistik menjadi sorotan utama. Insiden tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemungkinan kebocoran intelijen atau kelalaian pasukan Israel. Evaluasi cepat diperlukan agar risiko serupa tidak terulang. Dampak jangka panjang juga diperkirakan akan signifikan, karena setiap senjata Israel yang jatuh ke tangan lawan dapat digunakan kembali. Kalau perang ini film, babak konvoi logistik Israel yang hancur pada tanggal 8 Agustus 2025 menggambarkan skenario unik di Gaza, di mana Brigade Al-Qassam berhasil merebut puluhan truk amunisi ringan dan 15 kendaraan tempur ringan yang seharusnya digunakan untuk suplai pasukan Israel di garis depan operasi. Total logistik yang jatuh ke tangan Hamas diperkirakan mencapai 120 ton termasuk amunisi kaliber 5,56 mm, granat tangan, dan 20 rudal anti-tank. Senjata ini langsung didistribusikan ke 5 unit operasional Hamas di sektor utara, tengah, dan selatan. Jalur distribusi melibatkan 8 kendaraan pickup ringan yang dikawal oleh 12 milisi bersenjata. Rute yang dipilih sepanjang 22 km dari titik perbatasan hingga wilayah Gaza tengah diatur dengan sistem koordinasi radio yang aman. Setiap unit menerima minimal 2 truk amunisi, 1 kendaraan ringan, dan persediaan tambahan berupa 5.000 peluru untuk senapan mesin ringan. Operasi distribusi ini berlangsung selama 4 jam tanpa kontak langsung dengan pasukan Israel. Menurut laporan militer independen, langkah Hamas menunjukkan efisiensi logistik tinggi, karena 98% peralatan berhasil tiba di tujuan tanpa kerusakan berarti. Media internasional mulai menyoroti insiden ini sebagai contoh kelalaian Israel menjaga jalur konvoi, sementara media Timur Tengah menekankan keberhasilan taktis dan distribusi senjata. Total senjata yang direbut meliputi 60 senapan serbu M16, 15 senapan mesin ringan, 8 rudal anti-tank,
dan 3 peluncur granat otomatis. Dampak strategis dari peristiwa ini signifikan karena pasukan Israel kehilangan suplai penting dan moral tentara menurun. Distribusi senjata yang cepat memungkinkan Hamas mempersiapkan operasi lanjutan dengan 3 unit tambahan di wilayah perbatasan selatan. Analisis menunjukkan bahwa kemampuan ini meningkatkan risiko bagi pasukan Israel, terutama dalam menghadapi patroli rutin dan pengiriman persediaan. Reaksi media internasional beragam dengan 3 artikel pro-Israel menekankan ancaman teroris, sementara 5 artikel Timur Tengah menyoroti kelemahan logistik Israel. Publik Gaza menyaksikan langsung transportasi senjata melalui jalan sempit, menciptakan citra langka dan propaganda efektif. Video yang diunggah menampilkan 12 milisi mengangkat senjata rampasan, seolah memamerkan barang baru. Keberhasilan ini memicu diskusi di media barat tentang kerentanan logistik Israel. Hamas sekarang memiliki arsenal lengkap dengan amunisi siap pakai, termasuk 5,000 peluru senapan mesin ringan dan 12 peluncur granat tambahan. Distribusi senjata secara efisien mempersiapkan mereka menghadapi 2 serangan balasan Israel dalam 48 jam berikutnya. Analisis menunjukkan bahwa kehilangan logistik oleh Israel membuka celah untuk operasi ofensif Hamas dan menekankan pentingnya pengamanan jalur konvoi. Distribusi senjata ini termasuk transportasi 8 truk, 5 pickup, dan 3 kendaraan tempur ringan. Dampak jangka panjang akan terlihat pada kemampuan pasukan Israel, moral yang menurun, dan perencanaan logistik yang harus diperbarui. Setiap unit Hamas kini lebih siap menghadapi patroli, kontrol perbatasan, dan operasi malam. Jalur distribusi sepanjang 22 km berhasil diamankan sepenuhnya berkat koordinasi 12 milisi, 8 kendaraan, dan 5.000 peluru per unit. Propaganda tambahan muncul melalui media sosial, menunjukkan keberhasilan militer, distribusi efektif, dan kelemahan Israel. Insiden ini menjadi sorotan global karena senjata rampasan bisa mempengaruhi keseimbangan kekuatan secara signifikan. Jalur konvoi yang hancur menegaskan efektivitas operasi Hamas. Namun alih-alih menyajikan fakta apa adanya, liputan media barat terhadap serangan yang menghancurkan konvoi logistik Israel pada 12 September 2025 menunjukkan bias yang jelas. Banyak laporan menekankan korban militer Israel sementara mengabaikan kerugian yang dialami oleh warga Gaza. Dalam serangan tersebut, Brigade Al-Qassam berhasil menghancurkan 23 truk pengangkut amunisi dan 12 kendaraan lapis baja ringan yang digunakan sebagai pengawal. Ledakan itu terdengar hingga radius 3 km dan menyebabkan api membubung hingga 20 meter tinggi. Sementara itu, media Timur Tengah menekankan kegagalan militer Israel menjaga jalur logistik yang terlihat dari kebocoran intelijen dan pola konvoi rutin yang mudah diprediksi. Analis independen mencatat bahwa serangan ini menimbulkan kerugian material senilai sekitar 15 juta dolar AS, termasuk peralatan komunikasi militer yang berhasil direbut oleh Hamas. Selain itu, puluhan amunisi kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm juga jatuh ke tangan milisi, meningkatkan kapasitas tembak mereka untuk pertempuran berikutnya. Di media sosial, publik internasional mulai membandingkan framing berita dari Barat dan Timur Tengah. Tagar pro-Palestina meningkat hingga 1,2 juta posting dalam 24 jam, sementara tagar pro-Israel mencatat sekitar 850.000 unggahan. Beberapa netizen dari negara ketiga bahkan menganggap insiden ini sebagai bahan candaan gelap, menyoroti kontradiksi dan ketidakadilan narasi. Analisis media menunjukkan bahwa framing Barat cenderung menampilkan Israel sebagai korban sekaligus menutupi kelemahan militer mereka. Sebaliknya, media Arab dan Timur Tengah menekankan kesalahan taktik dan kerentanan jalur logistik. Hal ini memunculkan perdebatan sengit tentang akurasi pelaporan dan memicu diskusi terkait etika jurnalistik internasional. Perbedaan framing ini membuat publik bingung mengenai fakta yang sebenarnya. Korban tentara Israel dilaporkan mencapai 48 personel dan lebih dari 30 kendaraan hancur. Namun liputan Barat sebagian besar mengabaikan informasi ini. Sementara itu, publik Gaza menyaksikan Hamas membawa senjata rampasan melalui jalan-jalan kecil untuk dipersiapkan bagi unit-unit mereka. Video yang menunjukkan senjata itu beredar di internet, mempermalukan Israel dan menjadi alat propaganda efektif. Beberapa analis menekankan bahwa kerugian logistik ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap operasi darat Israel. Tanpa suplai makanan, amunisi, dan peralatan komunikasi yang stabil, pasukan menghadapi risiko kelaparan dan penurunan moral. Selain itu, kegagalan intelijen menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan rute konvoi. Israel diketahui mengandalkan pola konvoi rutin, membuat serangan ambush oleh Hamas lebih mudah dilakukan. Reaksi internasional terbagi antara kecaman serangan Hamas dan kritik terhadap kebocoran keamanan Israel. Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman segera mengutuk serangan tanpa membahas kelemahan taktik Israel. Sebaliknya, Turki dan Iran menyoroti kerentanan logistik dan kelemahan sistem. Di sisi lain, publik internasional menyadari bahwa perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di media. Perbedaan framing ini memengaruhi opini publik dan menciptakan kebingungan terkait siapa yang benar dan salah.
Dalam beberapa jam setelah serangan, analisis menyebut bahwa Hamas berhasil menambah arsenal mereka dengan 48 senjata ringan, 12 senapan mesin, dan 8 perangkat komunikasi militer Israel. Senjata ini meningkatkan kemampuan operasional mereka untuk menghadapi pasukan Israel di masa depan. Selain itu, narasi media barat terus memfokuskan perhatian pada korban Israel, sementara kerugian fisik dan material di Gaza jarang disebut. Hal ini memperkuat persepsi ketidakadilan dalam pelaporan internasional, menekankan bahwa kebenaran sering berubah sesuai sudut pandang, bukan fakta yang sebenarnya. Akibatnya, publik internasional kini harus menilai informasi dengan hati-hati, membandingkan berbagai sumber berita. Untuk memahami peristiwa sesungguhnya, ketegangan antara laporan Barat dan Timur Tengah menunjukkan betapa pentingnya literasi media dalam situasi konflik. Akhirnya, perang narasi.